Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah Majlis Ta'lim Mushola Al-Jannah yang saya muliakan, khususnya pimpinan Al-Mukarram Bapak Yasin dan juga para pengurus mushola serta para hujjaj dan remaja sekalian serta ibu-ibu. Syukur alhamdulillah. Malam hari ini sebagaimana biasa di malam Sabtu setelah sholat maghrib kita lanjutkan dengan menghadiri pengajian. Harapan kita kepada Allah, mudah-mudahan pengajian ini besar manfaatnya buat kita sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan kepada kita limpahan pahala yang sebesar-besarnya. Semoga dengan kemurahan Allah diampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, dan semoga kita dijauhkan dari wabah dan dari virus corona. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, bahasan kita melanjutkan tentang Dajjal ya. Jadi Dajjal ini sering kita sebut-sebut. Dajjal itu kan pembohong ya. Memang kalau orang ya disebut Dajjaluh misalnya, itu Dajjal dalam arti bahasa kiasan, artinya dia pembohong begitu. Kalau Dajjal beneran nanti datangnya dekat-dekat kiamat gitu. Dajjal itu emang pembohong, bahkan pembohong besar. Dia mengaku dirinya Tuhan. Memang dia sakti ya. Dia punya kesaktian luar biasa ya. Orang yang sudah mati bisa dihidupkan lagi gitu. Itu salah satu kesaktian dari si Dajjal. Tapi ketika dia mengaku dirinya Tuhan, bagi orang yang mempelajari ilmu tauhid pasti dia mengerti ya, kan ada tuh sifat Tuhan, diantaranya mukhalafah lil hawadis. Allah tidak menyerupai sesuatu. Dajjal adalah sesuatu. Jadi kalau Dajjal ngaku Tuhan ya bohong besar ya. Allah tidak menyerupai sesuatu ya. Ada ayat Quran, laisa kamitslihi syai' begitu. Wa huwas samiul basir. Allah tidak menyerupai sesuatu, dia maha mendengar dan maha melihat. Nah kalau Dajjal ini kan berupa manusia, maka Nabi katakan ini Dajjal dari orang Yahudi ya. Dajjal dari orang Yahudi, umurnya masih muda, gambarannya begitu, umurnya masih muda, kemudian rambutnya keriting alus ya. Rambutnya keriting alus begitu ya. Kemudian matanya cuman satu. Nah, ini yang aneh ini, matanya satu. Jadi dia seandainya dikatakan manusia, ya bahasa kasarnya manusia cacat. Apalagi ngaku Tuhan, kan aneh itu. Kalau dia ngaku Tuhan, dia semestinya merubah dirinya biar kerenan lagi begitu ya. Masih Tuhan matanya satu lagi, aneh. Jadi saudara-saudara, begitu gambaran secara singkat tentang Dajjal. Tapi walaupun demikian banyak yang ngikutin gitu. Ini pada bahasan yang lalu itu Dajjal diceritakan mendatangi suatu kaum. Ya, artinya mendatangi kumpulan orang. Kemudian dia mengaku dirinya Tuhan dan menunjukkan kesaktiannya. Hasilnya mereka beriman. Nah, ini yang gak ngerti agama ini. Ya ini anggaplah orang Yahudi ini. Karena memang Dajjal dari orang Yahudi. Jadi Dajjal itu nanti nongol bukan di Indonesia ya, bukan di negara Eropa, tapi di Timur Tengah ya, di Israel sana ya, dengan daerah Palestina sekitar situlah begitu. Jadi dia mendatangi suatu kaum, mengajak untuk percaya kepada dia. Dan nyatanya pada percaya begitu. Maka yang percaya itu ya langsung menikmati nikmat
langsung mendapat semacam kenikmatan besar. Itulah kesaktiannya dari si Dajjal. Kata ini Dajjal, wahai langit, turunlah hujan. Turun hujan benar-benar. Ya, buatlah tanah subur. Jadi yang percaya itu ya rezekinya subur. Yang percaya rezekinya subur, melimpah. Dia punya hewan, hewannya gemuk-gemuk. Ya, hewannya gemuk-gemuk itu. Ya. Sampai-sampai kalau itu onta, punuknya gede, tinggi begitu. Kemudian ya susunya banyak begitu. Pinggangnya nggak ada, saking gemuknya itu. Pinggangnya nggak ada, nggak punya pinggang, saking kegemukan. Nah, itu orang yang percaya kepada Dajjal langsung mendapat kenikmatan. Suatu ketika Dajjal mendatangi kaum yang lain. Dia mengaku sebagai Tuhan. Tapi kaum yang lain ini nggak sama dengan yang tadi. Ya, maka dia nggak percaya ini kaum terhadap Dajjal. Mereka menentang. Ya, kok Dajjal ini mengaku dirinya Tuhan? Ya, anggap mengaku diri manusia juga belum sempurna. Kalau emang dia sebagai Tuhan, kenapa enggak mau ngerubah dirinya biar gantengan lagi begitu? Ya. Jadi ada kaum yang menentangnya begitu. Ya akhirnya yang menentangnya ini ya langsung mendapat paceklik, langsung. Ya itulah saktinya si Dajjal, yang menentang dihukum. Langsung tuh paceklik, rezekinya seret begitu. Hartanya langsung habis punah. Karena menentang, ya, menentang Dajjal. Nah disitulah ujian berat. Jadi yang kita lihat sebagai kenikmatan justru itu neraka. Karena percaya sama Dajjal. Ya. Yang kita lihat ini neraka, ya, paceklik, harta habis, hidup susah karena menentang Dajjal, itulah sorga. Karena kita nggak percaya sama Dajjal. Ya. Jadi begitulah gambarannya. Jadi nampaknya nikmat tapi neraka. Nampaknya jelek, ya, menyiksa, tapi disitulah sorga. Begitu gambarannya. Nah suatu ketika ini digambarkan bahwa Dajjal memanggil anak muda ini. Summa yad'uhu katanya. Fayuqbilu wa yatahallalu wajhuhu yadhaku. Nah sebelumnya ini si Dajjal memanggil seorang pemuda. Summa yad'u rajulan. Dajjal memanggil seorang anak muda katanya. Mumtali'an syaban. Umurnya masih muda, badannya gemuk. Fayadribuhu bisayf. Dajjal langsung dibelah dua, ya, dibelah dua dengan pedangnya. Maka payak ta'uhu jazlatain, langsung terbelah dua itu anak muda. Ya. Romyatal ghorod, artinya dibelah dua dengan begitu cepat. Ya. Tapi si Dajjal karena dia sakti, dipanggil lagi tuh anak muda. Wahai anak muda, ayo hidup lagi. Langsung tadi badannya yang terbelah menyatu lagi. Ya, badannya yang terbelah, kepalanya terbelah, menyatu lagi, dikatakan fayuqbilu wa yatahallalu wajhuhu yadhak. Maka ini anak muda mukanya bersinar dan sambil tertawa. Nggak ada bekas-bekas darah. Wan main Dajjal. Ya, jadi begitu saktinya dia, maka orang percaya. Kalau orang yang ngerti itu nggak dilihat saktinya. Ya, dilihat ajaran agama tuh bagaimana. Ajaran agama mengajarkan kepada kita Tuhan itu tidak terlihat di dunia ini, tidak menyerupai sesuatu. Ini terlihat dan menyerupai sesuatu, bukan Tuhan. Masalah sakti sih, ya Rasul-Rasul sakti-sakti kasarnya dengan mukjizatnya, apalagi ya Allah yang menciptakan alam ini. Itu sih saktian kecil itu, nggak besar. Ya, Allah menciptakan manusia banyak banget. Ya, Allah yang ngasih rezeki ini dan mengatur manusia. Saudara, ada seorang ulama tafsir mengatakan, kalau nih manusia yang ngatur
seorang manusia dalam masalah rezeki, hancurlah ini manusia semuanya, binasa. Dia nggak bisa atur, orang begini banyak. Ya, Allah atur tuh rezekinya masing-masing. Maka Allah buat ada yang kaya, ada yang miskin. Sengaja begitu. Maka dengan ada yang miskin, si miskin butuh uang. Maka dia bekerja sama si kaya. Si kaya butuh tenaga si miskin. Jadi saling membutuhkan, saling memerlukan, sehingga roda kehidupan terus berputar. Ya. Coba semuanya orang kaya, anggap semua orang kan minta kekayaan, dikasih, nggak ada yang miskin. Nanti siapa yang turun ke sawah, siapa yang ngeluku, siapa yang narik sampah, nggak ada, udah mandek dunia ini, ya. Nggak berjalan di dunia. Jadi begitulah saudara-saudara. Jadi yang ngatur rezeki Allah. Kalau diserahkan kepada manusia justru malah hancur. Ya. Jadi Allah ini maha hebat, maha perkasa. Mungkin bahasa ya tadinya Allah maha sakti, begitulah. Ya, Allah maha sakti. Si Dajjal sakti, cuman kesaktiannya diulur. Ya, kesaktian yang diulur bukan menunjukkan Allah sayang. Itu kesaktiannya dari Allah itu. Ya. Cuman tuh Allah berikan kesaktian diulur. Ya. Jadi biar banyak dosanya, nanti baru dicabut nyawanya. Maka nanti ceritanya itu yang membunuh si Dajjal adalah Nabi Isa. Begitu. Jadi kembali kepada kitab, bahwa tadi ada anak muda dibelah dua, langsung terbelah dengan cepat. Tapi dipanggil lagi sama Dajjal, hidup lagi. Mukanya berseri-seri sambil tertawa. Begitu. Ya. Nah, ketika Dajjal mengacu di sana sini, banyak orang terkecoh. Banyak orang percaya kepada Dajjal sebagai Tuhan. Yang percaya seneng-seneng. Yang ngelawan dan gak percaya hidup susah. Begitu. Setelah itu Allah kirim Allah kirim Nabi Isa. Nah, inilah Nabi Isa Allah turunkan. Ya, jadi Nabi Isa itu saudara masih hidup. Cuman bukan di alam kita, di dunia, di alam sana. Ya. Jadi kalau kata orang-orang itu Nabi Isa dibunuh, disalib, itu tidak benar itu. Dalam pandangan Al-Quran. Maka tuh Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma qataluhu wa ma salabu. Tidaklah mereka membunuh Nabi Isa, juga tidaklah mereka mensalib Nabi Isa. Ya, bal subbihalahu katanya. Tetapi ada orang diserupakan seperti Nabi Isa. Itulah yang ditangkap, dibunuh dan disalib. Nabi Isa-nya Allah angkat. Ketika dia dikepung sama tentara waktu itu, tentara dari kerajaan Yahudi ya, dikepung mau dibunuh, Allah selamatkan. Allah selamatkan. Jadi Nabi Isa itu tinggal di langit lah bahasa kasarnya. Nah, inti jangan bayangkan ntar bagaimana makannya, bagaimana tidurnya, itu jangan dibayangkan. Itu kekuasaan Allah lah. Itu urusan kecil bagi Allah begitu kan. Ya. Nah nanti tuh ketika Dajjal ngacu kesana kemari mengajak orang kafir, Nabi Isa turun. Nah, ini cerita Nabi Isa turun nih. Dikatakan fabainama huwa kadzalik. Tatkala si Dajjal ini berbuat demikian. Ya, banyak dia mengacu, banyak orang terpedaya ngikut agama si Dajjal. Idz ba'atsallahu taala al-Masih ibn Maryam. Maka Allah utus, ya, Allah utus Nabi Isa bin Maryam. Disebut bin Maryam. Biasanya kan orang bin bapaknya, bin laki-laki ini. Tapi ini bin ibunya. Karena memang nggak ada bapaknya Nabi Isa. Itulah kekuasaan Allah. Kun fayakun. Jadi Nabi Isa nggak pakai bapak. Si Maryam hamil tanpa bapak. Ya ada yang lebih hebat lagi. Nabi Adam bapaknya kagak, nyanya kagak. Apa yang dipikirin kan? Ini kekuasaan Allah apa juga. Ya. Nabi Isa kasarnya kalau ilmu kita kecil. No, Nabi Adam lebih hebat lagi. Allah ciptakan nggak pakai bapak, nggak pakai ibu. Ini masih ada ibunya. Maka Isa ibni Maryam, Isa bin Maryam.
Fayanzilu indal manaratil bayda, maka Nabi Isa turun di menara putih. Waduh, di menara putih. Di mana itu? Syarqiyah Dimask baina mahrudatain, yaitu di sebelah timur Damaskus. Damaskus sekarang Syria. Ya, berbatasan dengan Israel, Yordan situ. Ya, di Timur Tengah sono. Maka nanti Dajjal itu ya di Timur Tengah dia. Dajjal itu bukan di Indonesia, saudara-saudara. Kalau Dajjal bohongan banyak di kita kali. Iya, namanya Dajjal-Dajjalan. Dajjal-Dajjal penipu kan begitu ya. Tapi Dajjal beneran nanti turunnya itu. Jadi ceritanya ini Nabi Isa turun di Menara Putih di sebelah timur dari negara Damaskus. Baina mahrudataini, beliau memakai 2 lapis pakaian. Kayak orang pakai jas begitu. Ada daleman, ada pakaian dalam, ada pakaian luar begitu. Wadi'an kafaihi, Nabi Isa turun dari langit dengan ya nunggang, istilahnya kendaraan. Kendaraannya malaikat. Ya, malaikat bersayap. Ya, malaikat bersayap, terbang dia begitu. Wadi'an kafaihi ala ajnihati malakaini. Nabi Isa duduk ya di kendaraan malaikat itu sambil meletakkan 2 telapak tangannya di 2 yaitu sepet, apa sepet? Sayap, saudara-saudara. Kenal sepet? Saya jadi ingat sepet kok. Sayap ya. Bahasa Indonesianya sayap. Kalau bahasa gaul Betawi sepet apa? Jadi saudara-saudara, ini Nabi Isa ini dia duduk ya sambil meletakkan 2 tangannya di 2 sayap dari malaikat katanya. Wadi'an kafaihi ala ajnihati malakaini. Oh, ini diterangkan 2 malaikat yang bawa dia. 2 malaikat yang bawa dia. Jadi emang agak aneh begitu. Jadi diapit oleh 2 malaikat. Diapit oleh 2 malaikat. Idza ta'ta'a ra'sahu qatara. Apabila Nabi Isa menundukkan kepalanya, menetes yaitu keringatnya. Ya, jadi ketika Nabi Isa nunduk begitu, ya wajarlah ya, keringetannya keluar begitu, menetes begitu. Wa idza rafa'ahu, ketika Nabi Isa angkat kepalanya, tahaddara minhu jumanun kallu'lu, maka jatuhlah, mengalir keringat dari beliau bagaikan butiran mutiara begitu. Jadi bening sekali kayak mutiara. Kalau nunduk menetes, menetes. Kalau beliau mengangkat maka mengalir. Ya, mengalir keringatnya yang digambarkan bagaikan yaitu butiran-butiran mutiara gitu. Ya, wa idza rafa'ahu tahaddara minhu jumanun kallu'lu. Fala yahillu likafirin yajidu riha nafasihi illa mata. Maka tidaklah dari orang kafir yang mendapatkan, yang merasakan hembusan napas dari yaitu Nabi Isa kecuali mati itu orang. Apa ini? Wah, ini ada lagi luar biasa ini. Ini Nabi Isa ya, ketika dia napas, ngeluarin napasnya, itu yang kena napas Nabi Isa orang kafir, bukan orang Islam. Orang kafir langsung kelepak-kelepak mati. Ya. Jadi begitu gambarannya itu. Ya, jadi cuman ya kena hembusan napasnya Nabi Isa langsung orang kafir mati. Bahkan nanti dikatakan Nabi Isa ketika turun menghancurkan salib. Salib itu dihancur-hancurin. Beliau nggak mengakui beliau itu putra Tuhan, nggak mengakui. Dibuat salib, hancur-hancurin nanti. Ya. Karena hembusan napas Nabi Isa langsung itu out tuh orang kafir. Ya. Bukan main, saudara-saudara. Kemudian seberapa jauh napasnya katanya? Wa nafasuhu yantahi ila haitsu yantahi tarfuhu.
napasnya Nabi Isa yaitu sepanjang matanya melihat dan memandang. Ya. Jadi napasnya itu Nabi Isa seberapa jauh? Sejauh mata memandang. Ya jauh banget. Begitu. Jadi yang kena napas Nabi Isa langsung out udah. Itu orang kafir. Orang Islam dah. Nabi Isa ini turun untuk membantu orang Islam. Ya, supaya mereka bisa melawan Dajjal. Ini kan Dajjal sakti mandraguna deh. Dajjal sakti mandraguna. Begitu. Jadi dikatakan demikian. Fayat lubuhu. Cerita singkatnya Nabi Isa mencari Dajjal. Dicari-cari udah. Dajjal dicari begitu. Hatta yudrikahu, sehingga ketemulah tuh Dajjal. Ditemuin oleh Nabi Isa Babiluddin, di suatu tempat yaitu di desa namanya Babiluddin. Ini nama desa ini. Ya, desa Babiluddin. Di mana itu? Di Baitul Maqdis, Palestina yang sekarang dijajah oleh Israel. Oleh Israel itu. Maka di sini digambarkan emang si Dajjal ini kan ya, mulai tumbuhnya di sono di Palestina, di Israel. Maka juga nanti matinya di situ juga itu. Memang Nabi Isa kan lahir di situ juga, di Palestina. Nabi Isa di Bethlehem namanya. Ya. Maka nanti Nabi Isa itulah yang bisa membunuh si Dajjal. Yaitu di suatu tempat, di suatu desa namanya Babiluddin. Fayaqtulahu, maka singkat katanya Nabi Isa membunuh Dajjal. Ya udah, nggak berani dia, nggak kuat. Ya. Ini yang disebut Al-Masih yaqtulul Masih. Si Masih membunuh si Masih. Masih pertama Masih Isa bin Maryam, Masih kedua Masihud Dajjal. Sama-sama namanya Al-Masih begitu ya. Maka Al-Masih yaqtulu Al-Masih. Ya, istilahnya Nabi Isa membunuh Dajjal. Begitu gambarannya itu. Ini saudara-saudara, berapa hari ini Dajjal hidup? Dulu udah dibilangin itu. Dajjal itu katanya memang hidupnya 40 hari. Cuman 40 hari, ada 1 hari 1 tahun. 40 hari, ada 1 hari itu lamanya setahun. Bukan main, 1 hari bukan 24 jam. 1 hari 360 hari. Itu. Ada, kemudian ada lagi 1 hari 1 bulan. Ada lagi 1 hari 1 minggu. Nah yang lainnya hari biasa. Jadi setahun lebih Dajjal ngacu. Cukup lama. Virus corona aja belum setahun kayak lama banget. Virus corona ya dikit lagi setahun lah. Bukan main saudara-saudara ya. Ini Dajjal ini bukan main. Banyak orang istilahnya tertipu. Ya, tertipu ini. Tapi akhirnya kan mati juga dia. Melawan kebenaran. Itu Nabi Isa alaihi salam. Nanti Nabi Isa ngikutin agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Nah setelah Nabi Isa membunuh Dajjal, summa ya'ti Isa sallallahu alaihi wasallam qauman qad asamahumullahu min. Kemudian Nabi Isa mendatangi suatu kaum, mendatangi orang banyak yang mereka itu terpelihara dari Dajjal. Jadi Nabi Isa habis membunuh Dajjal, didatengin orang banyak yang memang orang ini terpelihara, nggak tertipu, ya, bisa ngelawan Dajjal. Ya, walaupun tadi dibilang kan yang ngelawan Dajjal jatuh miskin, paceklik begitu gambarannya. Ya. Nah Nabi Isa datengin begitu. Payamsahu an wujuhihim. Nabi Isa usap muka mereka. Ada yang jelasin tuh kenapa Nabi Isa usap kaum yang Allah pelihara dari Dajjal. Ya istilahnya ada yang mengartikan wah ini Nabi Isa ngambil berkahnya. Ini hebat nih kaum. Ini hebat nih orang nih. Allah pelihara
dari yaitu pengaruh Dajjal. Ya, Nabi Isa usap mukanya. Ya, ada yang mengartikan ini Nabi Isa usap mukanya karena mereka itu ya dalam keadaan sedih begitu. Ya. Kemudian diusap mukanya, ya mereka nggak sedih lagi, begitu. Ya. Begitulah. Yang penting Nabi Isa mendatangi ada orang-orang yang Allah selamatkan dari Dajjal. Kemudian Nabi usap mukanya, begitu. Wa yuhadditsu bidarajatihim fil jannah. Nabi Isa menerangkan kepada mereka tentang kedudukan mereka di sorga. Begitu, hai kaum, kamu ini hebat, ya terpelihara dan dipelihara oleh Allah, sehingga kamu ya nggak tertipulah oleh Dajjal. Ya, nanti kamu di sorga akan menempati tempat yang paling tinggi, misalnya diterangkan tuh oleh Nabi Isa. Fabainama huwa kadzalik id auha Allah taala ila Isa sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi Isa ya bersama kaum yang tadi diusap mukanya oleh Nabi Isa, tahu-tahu datang wahyu dari Allah katanya kepada Nabi Isa. Apa isi wahyu itu? Diceritakan, anni qad akhrajtu ibadalli. Kata Allah ini dalam wahyunya disampaikan kepada Nabi Isa, sesungguhnya saya telah mengeluarkan yaitu orang-orang yang punya kekuatan besar. La yadani li ahadin biqitalihim. Enggak ada kekuatan satu orang pun memerangi kaum tersebut. Maksudnya, wahai Nabi Isa, ada lagi nih kaum ya, yang gagah perkasa, orangnya banyak, enggak ada yang kuat melawannya, enggak ada yang kuat membunuhnya. Maka engkau sekarang harus berangkat. Faharriz ibadi ila tur. Maka Allah firmankan, berangkatlah kamu, ya, pelihara orang-orang yang berhadapan dengan kaum tersebut. Ini kaum tersebut namanya Ya'juj wa Ma'juj. Itu. Jadi Ya'juj wa Ma'juj ini dua kaum. Ya. Nanti akan datang dekat-dekat kiamat. Dia akan membuat kekacauan lagi, kayak si Dajjal, punya kekuatan luar biasa. Ya, punya kekuatan luar biasa. Maka Allah menyuruh Nabi Isa melalui wahyu untuk melindungi umat Islam. Melindungi umat Islam dari serangan Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Begitu. Maka Allah menyuruh Nabi Isa, faharriz ibadi ila tur. Lindungin hamba-hambaku nih yang beragama Islam, bawa mereka ke gunung. Disuruh mengungsi dulu ke gunung. Ya. Jadi ini mungkin taktik ya, supaya nggak kena korban, ini nggak terjadi korban, maka umat Islam Allah suruh kepada Nabi Isa untuk membawa mereka ke gunung. Ya. Kemudian wa yab'atsullahu Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Dan Ya'juj dan Ma'juj ini datang dari segala penjuru dengan cepat. Datang dari segala penjuru dengan cepat, membuat kekacauan, begitu. Ya. Diceritakan ini manusia Ya'juj Ma'juj ini emang manusia ganas, begitu. Jadi ada danau isinya air, habis diminum. Bukan satu tempayan, bukan satu danau ini. Dikatakan payamurru awailuhum. Itu kelompok Ya'juj dan Ma'juj itu kelompok yang mula-mula liwat di suatu danau. Ala Buhairah Tobariyah, namanya Danau Tobariyah di Palestina. Ada di Palestina sekarang udah ada itu danau, namanya Danau Tobariyah. Nanti Ya'juj Ma'juj liwat situ. Ya, kelompok pertama datang duluan melewati Danau Tobariyah, haus kali, minum di situ, air danaunya dikejar habis. Gitu. Payashrabuna ma fiha. Ini kan ganas banget nih orang. Iya, kelompok Ya'juj begitu. Kemudian wayamurru akhiruhum. Maka liwat lagi nih kelompok Ya'juj Ma'juj yang terakhir. Ya, kayak pasukan dia. Pasukan terakhir liwat situ lagi tuh, liwat Danau Tobariyah begitu. Mereka berkata, fayaqulun. Ini yang datang belakangan ngomong, laqad kana bihadhihi marratan ma'un. Sungguh di sini kan ada air.
Kok habis airnya? Ya kehabisan sama yang duluan. Gitu. Nah, ini hanya gambaran tentang Ya'juj ame Ma'juj begitu. Ini manusia-manusia ganas begitu. Minumnya aja sedanau. Itu yang lain nggak kebagian. Ya. Kemudian dikatakan wa yukhsaru nabiyullah Isa sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Diceritakan Nabi Isa dikepung. Dikepung. Jadi tadi tuh sebelum Ya'juj Ma'juj datang, Nabi Isa udah bawa umat Islam, ayo kita ke gunung. Ke gunung gitu. Ya'juj nih cari-cari Nabi Isa dan umat Islam. Dikepung tuh Nabi Isa dengan umat Islam begitu. Itu di sini diterangkan tuh berapa bulan, berapa hari sampai-sampai mereka dalam keadaan kesusahan. Ya, ketika dikepung, namanya dikepung, ya, itu kan ya untuk kebutuhan ya repot lah, berat begitu. Dikatakan di sini untuk menggambarkan sulitnya mereka dikepung, hatta yakuna ra'su tsauri li ahadihim khairan min mi'ati dinarin. Sampai-sampai dikatakan satu kepala sapi harganya katanya ini mahal banget karena dalam keadaan susah begitu. Kepala sapi doang harganya mahal banget. Ya, apalagi sapi-sapinya. Jadi namanya dikepung ya makan apa adanya. Orang banyak begitu ya. Orang banyak dikepung. Sampai-sampai dikatakan oleh Nabi satu kepala sapi ya itu lebih penting, lebih berharga dari 100 dinar. 100 dinar itu kalau zaman sekarang ya, 1 dinar itu 4 gram lebih. Kalau 100, 400 gram. 400 gram kali 500 ribu, kali sejuta dah. Banyak amat itu. Jadi menggambarkan ketika susahnya pada waktu itu lantaran dikepung oleh Ya'juj dan Ma'juj, harga-harga barang-barang makin susah sehingga satu kepala kebo itu dihargain 100 dinar katanya. Ya, khairan min mi'ati dinarin li ahadikumul yaum. Masih lebih nikmat, masih lebih penting, masih lebih baik kepala sapi dibandingkan punya duit 100 dinar. Karena duit 100 dinar berbentuk emas kita mau makan, apa yang terjadi? Mati kita. Coba makan kepala sapi dimasak, asik begitu. Maka tuh kadang-kadang duit belum tentu berharga kalau nggak ada makanan pokok. Itu punya duit miliaran, berbentuk uang kertas dah. Beras nggak ada, air nggak ada, apa nggak ada, lu makan duit, makan tuh. Nggak tewas kan begitu, duit dimakan kertas misalnya. Apalagi duit emas. Ya. Tapi orang nggak punya duit, punya beras, punya air, punya kebutuhan, ya hidup dia. Ya. Maka itu ketika dikepung umat Islam ya bersama Nabi Isa, itu mereka susah sekali. Sampai-sampai katanya harga dari kepala sapi itu lebih baik daripada uang emas 100 dinar katanya. Akhirnya Nabi Isa berdoa. Ini berat ini kalau begini. Berat. Akhirnya Nabi Isa berdoa, fayarghabu Nabiyullah Isa sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu radhiyallahu anhum ilallahi ta'ala. Maka Nabi Isa berdoa dengan sahabat-sahabatnya kepada Allah, meminta keselamatan supaya Dajjal, supaya si Ya'juj dan Ma'juj ya dihabiskan udah begitu. Maka setelah Nabi Isa dan umat Islam itu berdoa, ya, doanya diterima ini. Akhirnya Allah kirim. Nih, fayursilullahu ta'ala alaihim. Maka Allah kirim. Apa yang dikirim? Cacing. Bukan pasukan manusia, cacing yang dikirim. Ya, dikatakan adud, cacing dikirim. Kemudian ini cacing menyerang leher-leher dari Ya'juj dan Ma'juj katanya. Jadi fayursilullahu ta'ala alaihimun nukhafa fi riqabihim fayusbihuna farsa kamauti nafsin wahidatin. Maka mereka langsung terbunuh seperti terbunuhnya satu orang. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ini kaum Ya'juj Ma'juj kan banyak.
Mereka mati brek langsung kayak kita bunuh satu orang. Jadi mati bareng mereka. Gara-gara ya diantuk, digigit ame belatung, saudara-saudara. Belatung yang gigit cacing. Walaupun dia perkasa, ame cacing doang mau belatung nggak berdaya. Kayak sekarang manusia gagah ngelawan virus sampai sekarang masih kebingungan. Virus itu kan kecil, nggak bisa dilihat oleh mata. Coba, itulah kekuasaan Allah. Semuanya kan ya kekuasaan Allah itu. Virus kecil banget sampai sekarang belum ketemu obatnya, belum ketemu penawarnya. Ya. Jadi kalau Allah berkehendak sesuatu, nggak ada yang susah. Ini Ya'juj dan Ma'juj langsung mati seketika. Padahal mereka banyak, mereka mati seperti matinya satu orang karena mereka dimakan belatung. Gitu. Yang diserang lehernya, ya. Diserang lehernya dulu itu. Kemudian dikatakan summa yahbitu Nabiullah Isa sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu radhiyallahu anhum ilal ard. Kemudian Ya'juj Ma'juj yang tadi ngepung Nabi Isa dan umat Islam mati semua, maka Nabi Isa turun gunung. Turun gunung dia. Ketika turun gunung banyak bangkai-bangkai yang tadi dibunuh oleh belatung, saudara-saudara ya, Ya'juj dan Ma'juj. Fala yajiduna fil ardi maudi asyibrin illa mala'ahu zahamuhum wa natanuhum. Dan tidak ada tanah sejengkal kecuali di situ ada bangkai Ya'juj dan Ma'juj sudah bau dan membusuk. Dimakan belatung. Enggak ada tanah sejengkal kecuali ada bangkai. Berarti bangkai banyak banget geletak situ. Orang kafir. Nggak ada yang nguburin, mati semua, siapa yang mau nguburin? Umat Islam di atas, di gunung tadi bersama Nabi Isa. Nabi Isa dan umat Islam turun, maka mereka mendapatkan Ya'juj dan Ma'juj sudah geletak, mati dan membusuk. Akhirnya Nabi Isa berdoa lagi. Fayarghabu Nabiullah Isa sallallahu alaihi wasallam wa ashabuh radhiyallahu anhum ilallahi ta'ala. Nabi Isa dan sahabat-sahabatnya dan umat Islam semuanya berdoa kepada Allah. Nih ya Allah, bagaimana ini bumi kita penuh dengan bangkai. Akhirnya Allah kirim burung. Dikirim burung nih. Summa yursilullahu azza wajal. Saya ulangin lagi. Fayursilullahu ta'ala tayron. Maka Allah kirim burung. Ini burung gede-gede. Ka'anakil bukhti, gedenya seperti gedenya leher onta. Ya, ini gede banget udah. Jadi gede nih burung segede leher onta. Fatahmiluhum. Kemudian bangkai-bangkai Ya'juj dibawa. Ya, dengan cakarnya begitu, dengan kakinya dibawa. Fatatrahuhum haitsu Allah. Dibawa sesuai dengan kehendak Allah. Yang penting dibawa kemana tahu? Ya, begitu. Nah, setelah itu kan masih bau bekas-bekasnya. Allah kirim hujan. Summa yursilullahu azza wajal mataron la yakinnu minhu baitu madarin wala wabarin. Kemudian Allah kirim hujan lebat. Enggak ada rumah yang enggak kena hujan. Air masuk ke dalam. Tsunami, saudara-saudara, untuk membersihkan bangkai-bangkai tersebut. Akhirnya katanya fayagsilul ardo hatta yatrukaha kazzalaqah. Maka bumi dicuci sehingga digambarkan seperti kaca yang mengkilat. Waduh, hebat sekali saudara-saudara ya. Itu. Ini bangkai si Ya'juj Ma'juj. Begitu. Kemudian tsumma yuqalu lil ard. Ya, kemudian dikatakanlah kepada bumi. Ya, bumi diperintahkan oleh Allah, ambiti tamaraki, wahai bumi, tumbuhlah tumbuh-tumbuhan dan keluarkan buahnya. Ya, jadi ada firman Allah kepada itu tanah, wahai tanah, tumbuhkan tumbuh-tumbuhan, keluarkan buahnya. Langsung numbuh, ya tumbuhan tersebut, ya kemudian keluar buahnya. Kan tadi kan mereka habis turun gunung, makanan susah karena habis dikepung. Ya, akhirnya ya bumi itu mengeluarkan puunan
dan mengeluarkan buah. Ya, waruddi barokataki, wahai tanah, keluarkan keberkahan engkau. Fayauma idzin takulul isobatu minar rummanati wa yastazilluna bikihfiha. Ketika itu orang makan delima beramai-ramai nggak habis. Makan satu delima, gede delimanya. Ya, beramai-ramai katanya ini. Orangnya banyak banget, nggak habis. Kemudian kulit delima dijadiin yaitu untuk neduh. Dibikinin rumah-rumahan tuh kulit delima. Saking gedenya. Kan tadi kan mereka habis paceklik gara-gara ya dikepung oleh Ya'juj sama Ma'juj. Nah, Allah perintahkan, wahai bumi, tumbuhlah tumbuh-tumbuhannya, keluarkan buahnya. Itu digambarkan delima aja gede banget. Dimakan beramai-ramai satu nggak habis. Kulitnya ditegakkan, kita bisa bikin rumah begitu. Ya, kayak kemah, saudara-saudara ya, bukan main. Ya. Kemudian wa yubarak firrisli. Kemudian juga Allah berikan keberkahan pada susu. Hatta innal likhata minal ibil la takfil fi minan nas. Sampai-sampai onta yang baru beranak itu cukup jamaah manusia. Wal likhata minal baqar la takfil qabilah minan nas. Sampai-sampai sapi yang baru beranak itu cukup ya satu suku dari manusia untuk minum. Wal likhata minal ghanam la takfil fakhid. Dan satu ekor kambing yang habis beranak cukup untuk satu marga. Artinya ini ketika itu berkah banget bumi udah. Ya, berkah sekali. Buah-buahannya, susunya melimpah semuanya katanya. Ya. Nah, ini gambaran setelah selesai ini si Ya'juj ame Ma'juj. Wal likhata minal ghanam la takfil fahiza minan nas. Fa bainama hum kadzalik id ba'atsallahu ta'ala rihan thayyibah. Tatkala mereka demikian, hidupnya dalam keadaan ya nikmat, dalam keadaan ya betul-betul bahagia sekali, buahan cukup, ya segala macam kebutuhan mereka ada. Tahu-tahu datang angin sepoi-sepoi. Oh ini aneh juga nih, angin sepoi-sepoi. Mau ngapain ini? Fatakhuduhum tahta abatihim. Ini angin sepoi-sepoi, dingin-dingin begitu. Dia mengalir ini angin ke ketek-ketek umat Islam. Ke ketek, kenal ketek begitu ya. Nah ini angin lari ke ketek begitu. Adem-adem, dingin-dingin begitu. Akhirnya apa yang terjadi katanya? Fatakbidu ruha kulli mu'minin wa kulli muslimin. Fatakbidu ruha kulli mu'minin wa kulli muslimin. Akhirnya angin ini yaitu mewafatkan, mematikan orang Islam dan orang mukmin. Orang Islam meninggal dah, meninggalnya dengan nikmat ya. Ya, dengan ada angin dingin-dingin sepoi-sepoi begitu. Menyentuh ketek-ketek mereka. Nah, orang Islam pada mati. Habis semua orang Islam, meninggal. Yang ada orang kafir. Orang kafir masih ada katanya. Wa yabqa syirarun nas, wa yabqa syirarun nas. Maka masih ada yaitu manusia-manusia yang nakal. Manusia-manusia kafir yataharujuna fiha taharujal humur. Mereka itu saking nakalnya ya, berhubungan badan di jalan-jalan. Kayak himar kawin, kayak kucing kawin. Emang dipikirin orang kaget. Di jalanan begitu dia. Hebat gak tuh zaman akan datang ini. Kacau balau udah. Orang Islam udah pada nggak ada. Yang ada orang kafir, pengacau-pengacau itu. Maka digambarkan saking ngacunya mereka itu berhubungan badan di jalan-jalan. Nggak malu. Sekarang udah ada saudara-saudara, cuman di jalanan, memang ada malu. Di Eropa itu banyak yang telanjang, namanya kaum nudis di Eropa. Telanjang bulat, bukan telanjang sebelah begitu, telanjang bulat saudara-saudara. Demo telanjang, laki perempuan di Eropa begitu. Ada yang telanjang setengah badan, ya, titiknya kelihatan, begitu. Itu udah ada itu sekarang. Nanti akan ada mereka berhubungan badan di jalanan. Ini diterangkan begitu.
Jadi kalau orang Islam udah pada mati semua, tinggal kafir-kafir. Saking nakalnya mereka berhubungan badan seperti hewan. Nah, ketika itulah datang yaitu kiamat. Jadi kiamat dialami oleh orang kafir. Orang Islam udah meninggal tadi, kena angin sepoi-sepoi. Begitu. Fa'alaihim taqumus sa'ah. Maka atas mereka lah terjadi kiamat. Hadis riwayat Imam Muslim. Itu gambaran Ya'juj Ma'juj, ya, sebelumnya Dajjal, ya, dan terjadilah yaitu Nabi Isa ini bisa membunuh Dajjal, dan dengan doa Nabi Isa Ya'juj sama Ma'juj juga mereka mati, ya. Inilah saudara-saudara cerita Dajjal, ya. Ini dari hadis Nabi, bukan bohong, ini hadis sahih riwayat Imam Muslim, ya. Yang penting kita ini walaupun nggak ngalamin kiamat besar, pasti ngalamin kiamat kecil, alias kematian. Semuanya pasti ngalamin mati. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita ke jalan yang diredoinya. Dan nanti kalau kita wafat dalam keadaan beragama Islam, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mari saudara-saudara kita baca Ummul Quran suratul Fatihah. Semoga apa yang kita harapkan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah ampunin ibu bapak kita, guru-guru kita, istri, mertua, anak, saudara yang sudah wafat. Semoga Allah ampunin mereka. Dan kita yang masih hidup, mudah-mudahan Allah lindungi kita, Allah jauhi kita daripada bencana, malapetaka dan virus corona. Al-Fatihah ala ma nawaina wa ala ma nawaitum. Wa ila hadratin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Ya Muhaimin ya Salam ya Zal Jalali wal Ikram, sallimna wal muslimin minat ta'un wa minal waba wa min virus corona. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.